Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sehat, Ya Umi? Pak, Ya. alhamdulillah sehat. Bagaimana Gimana? kabar Sawarna keluarganya? kumaha? Ya, saya alhamdulillah sehat, Umi. Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Keluarga sehat, Mi? Keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Umi. Umi langsung saja nih, Mi. Mhm. Ketika Umi menginginkan jimit, saya kaget juga, Mi. Apa Mhm. sebenarnya yang menjadi tujuan Umi untuk mengadakan pertemuan kita kali ini, Mi? Mhm. Iya, seperti yang sudah diobrolkan di awal ya Pak ya, saya itu punya sedikit permasalahan mengenai membangkitkan awareness atau kesadaran anak-anak terhadap kebersihan lingkungan kelas dan sekolah gitu ya. Jadi kondisi sekarang di sekolah saya itu apa ya, bisa dikatakan kalau pagi-pagi bersih gitu ya, karena memang sekolah dibersihkan oleh penjaga. Tapi setelah jam istirahat gitu ya, selalu saja ada anak-anak yang memang membuang sampah sembarangan. Lalu dalam pergantian jam, ketika saya masuk kelas, itu pasti aja di kolong meja atau di koridor ada satu dua sampah, meskipun memang tidak banyak gitu ya, tapi upami Sunda mah asa sareuseuh gitu ya. Itu permasalahan yang saya alami sekarang-sekarang di sekolah gitu ya. Memang sih udah ada apa ya, upaya, tapi saya ingin sharing mungkin dengan Bapak atau ingin ngobrol lebih jauh Oke, mengenai Mi. permasalahan saya. Begitu Pak. Oh, itu, Mi. Oke, jadi yang ingin Ibu obrolkan pada pertemuan kita kali ini bukan menyangkut proses KBM-nya, Mi, ya, tapi Ya, menyangkut ya, tapi menyangkut kebiasaan anak atau tingkat kebersihan di sekolah Umi seperti itu, Mi, ya. Nah, Mi, mm-mm. ketika Ibu menyebutkan tingkat kebersihan di sekolah saya seperti itu, maka Umi punya pembanding nih ya, punya sekolah pembanding atau punya punya range bahwa tingkat kebersihan yang baik itu seperti ini. Misalkan dari angka 1 sampai 10, maka tingkat kebersihan yang maksimal itu akan ada di 10, Mi, ya. Seperti itu. Iya. Nah, untuk saat ini tingkat kebersihan kalau di skala, Mi, ya, tingkat kebersihan di sekolah Umi di skala berapa, Mi? Seperti itu. Kalau saat sekarang ini mungkin ada di skala 6 ya dari 10, Skala 6 ya. melihat karena Target memang tidak, oh, kalau targetnya sih maksimal 10, tapi untuk saat ini saya pengen di angka 8 lah Pak. Mudah-mudahan bisa oke. ya start dengan Jadi targetan Umi ada di angka 8. Pasti Umi punya iya. punya alasan kenapa targetannya di angka 8 ya. Seperti itu. Mhm, mhm. Nah, kemudian kalau kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai skala tersebut apa? Kalau kekuatannya mungkin ada di anak-anak juga ya, karena memang tidak semua anak eh, abai dengan kebersihan. Ada anak-anak yang rajin juga gitu ya. Kalau tingkat kekuatan di sekolah itu sekarang sudah ada program Sayangi Bumi gitu ya, dengan apa sih, dari program-program itu kayak Jumsi, lomba kebersihan kelas, lalu apa ya yang begitu gitulah. Cuman memang
dari kekuatan-kekuatan ini belum maksimal di apa ya sepenuhnya gitu terlaksana di sekolah saya gitu. Jadi ada anak-anak yang memang aware dengan kebersihan, itu merupakan kekuatan buat saya. Lalu yang kedua ada guru juga gitu ya yang selalu peduli dengan kebersihan, selalu mengingatkan entah itu dari wali kelas, entah itu dari guru kelas maupun dari kesiswaan. Begitu, Pak. Siap. Seperti itu, Umi ya. Mhm. Yang tadi diceritakan oleh Ibu tentang kekuatan yang belum maksimal tuh ada tadi kan disebutkan bahwa ada kekuatan yang belum maksimal untuk kebersihan berarti ya untuk kesadaran kebersihan di sekolah. Kira-kira ada hambatan atau gangguan nggak yang menghalangi tujuan tersebut? Ya selalu ya hambatan dan gangguannya itu dari anak-anak yang memang segelintir anak gitu ya. Ya paling dalam satu kelas mungkin ada 5 orang gitu ya yang abai dengan kebersihan. Hambatannya kalau saya lihat dari banyaknya sampah, mungkin hambatan juga ya ketika banyaknya kantin-kantin yang menghasilkan sampah-sampah tadi gitu ya. Entah itu dari kemasan-kemasan minuman maupun makanan jajanan. Itu sih. Berarti yang dibeli anak itu kan ada yang dari kemasan seperti itu berarti yang diceritakan oleh Umi tadi ya. Seperti itu jadi sampah Ya, berarti ya. iya. Nah, betul. Dari behavior Kemudian anaknya juga, dari ya, ininya juga. betul, betul. Nah, betul. Nah, kira-kira yang dilakukan oleh Ibu untuk menangani solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani sampah tersebut? Kalau solusi sih yang kebayang oleh saya ya, ini sangat berperan sekali di wali kelas dan guru kelas. Guru kelas itu guru mapel mungkin ya. Jadi wali kelas solusinya mungkin akan lebih menggali lagi keyakinan kelasnya, akan lebih menggali lagi atau dipertajam lagi impian kelasnya seperti apa. Lalu dengan guru mapel setiap pergantian jam pelajaran bisa jadi dihimbau anak-anak itu sebelum mulai belajar dilihat dulu kelasnya bersih atau enggak. Kadang-kadang ada 1-2 sampah gitu ya. Jadi meminta ke anak untuk membuang sampah. Lalu yang ketiga, yang kebayang solusi itu bisa jadi ada poster-poster tentang membangkitkan tentang kebersihan gitu ya. Bisa jadi ada gambar tumpukan sampah dengan penyakitnya atau ada slogan an-nadofatu minal iman, an-nadofatu minal iman gitu ya, kebersihan dari sebagian dari iman. Itu bisa jadi disampaikan itu selain poster bisa jadi disampaikan pada momen-momen pembiasaan mungkin ya, salat duha atau apel pagi sebelum masuk kelas karena di saya itu setiap hari Selasa dan Kamis selalu ada apel pagi dan hari Rabu dan Kamis ada momen salat duha juga. Jadi solusinya kurang lebih begitu gitu. Yang kebayang. Oke, baiklah. Berarti tadi solusinya ada solusinya menggali keyakinan kelas, kemudian guru mapel sebelum masuk ke jam pelajaran selalu mengingatkan siswa, gitu ya Bu ya? Berarti untuk Ya, kebersihan, kemudian ada poster, betul. lain-lain. Nah, sampai adakah solusi yang lain atau cara yang lain yang pernah dilakukan atau akan dilakukan oleh Itu dari Ibu anak ya. barangkali atau sekolah?
Kalau Ya, cara lain yang kebayang sama saya kan ini karena kita tidak bisa mengendalikan jumlah sampahnya juga ya. Jadi tidak bisa menyalahkan anak ya, sepenuhnya. Tapi harus bekerja sama juga dengan pihak penghasil sampah yaitu kantin-kantin sekolah. Yang kebayang sama saya solusi tambahan mungkin ya atau solusi yang anak-anak bisa diminta membawa tumbler tempat minum misalkan ya biar tidak membeli air kemasan di sekolah atau membawa tempat makan dari rumah. Jadi kalau anak-anak pengen jajan, entah itu batagor, bakso tahu, siomay atau cireng gitu ya, cilok, itu mereka bisa membawa apa dari rumah gitu ya, membawa wadah sehingga meminimalisir ya. jumlah sampah di sekolah. Itu sih yang kebayang. Jadi selain mengingatkan ke eh, berbentuk himbauan, kemudian ada juga termasuk himbauan juga mungkin ya Bu ya, bahwa anak disuruh untuk Iya, membawa alat makan dan alat minum sendiri dari rumah, begitu. Jadi fungsi ya, ya supaya mengurangi anak kemasannya mungkin ya, jajanan di warungnya seperti itu mungkin ya, Bu ya, seperti itu. iya, iya, iya. Oke. Kemudian eh, apa apa strategi atau prioritas yang ingin ingin dilakukan oleh Ibu seperti apa prioritasnya? Kalau prioritas sekarang sih, karena ini kan yang dipupuknya itu adalah pembiasaan, saya pikir, eee, mulai dari membawa tumbler, prioritas ya ini, membawa tumbler dari rumah dan juga, membawa tempat tempat makan atau wadah makanan. Jadi bisa meminimalisir sampah juga, itu juga bisa mencegah anak buang sampah juga di sekolah gitu. Kayaknya itu sih prioritasnya. Oke, baiklah. Kemudian Ibu ukuran dari keberhasilan rencana Ibu itu seperti apa tuh? Kalau sudah tidak ada sampah di berserakan sih. Sudah Itu berserakan berarti jadi ya. dari pagi hingga pulang itu tidak ada sampah berserakan. Itu sih standar keberhasilan saya. Kalau misalkan si emang tukang sesapu sudah leha-leha gitu ya, tidak capek sesapu, tidak capek bersih-bersih, itu udah berhasil. Oke, baiklah. Berarti tingkat kebersihannya melihat melihat hasil hasil bagaimana keadaan lingkungan seperti itu, Bu ya. Lingkungannya. Nah, Ya, untuk penerapan program ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? saya pengennya sih diatur jadi 2 termin ya. Termin pertama itu mungkin semester 3 bulan, 3 bulan pertama. Kita lihat sejauh mana perkembangan dari awareness atau kesadaran anak-anak terhadap kebersihan sekolah setelah tadi upaya-upaya yang dilakukan ya. Entah itu melalui poster, himbauan, kerjasama dengan wali kelas, guru kelas, dan sebagainya. Nanti dievaluasi lagi pas pertengahan semester. Nanti lanjut lagi jangka panjangnya mungkin dilihat lagi per, setelah anak-anak selesai ya 6 bulan selesai sekolah. Jadi sekitar 1 semester mungkin ya seperti itu, Bu ya. Iya, 1 semester. Karena memang pembiasaan itu butuh apa ya, sesuatu hal yang kontinu gitu. Jadi tidak bisa dilihat Ya. 1 hari, 1 pekan. Jadi minimal 3 bulan dulu lah. Nanti lanjut ke 1 semester 6 bulan. Jadi Gitu setengah sih. semester, kemudian nanti semester mungkin seperti itu ya. Iya. Iya, mau lagi. Oke.
Kemudian dalam ketika program yang lumayan lama Bu ya, lumayan lama, kan ini lumayan pembiasaannya lumayan lama, kemudian bukan pembiasaan lumayan, dengan pembiasaan kemudian rentang waktunya untuk evaluasi 3 bulan dan 6 bulan kan lumayan lama. Nah pasti ada gangguan, pastilah ada gangguan di dalamnya. Bagaimana cara Ya, mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut kira-kira Ibu? Tuhan. Eh, Berarti si anak harus di apa ya? Di bukan dipres ya, di disentuh gitu hati hati kecilnya gitu ya, dibangun rasa empatinya, minimal dengan apa ya, mendekat atau melihat sosok bapak siapa, penjaga sekolah gitu ya, coba dilihat dengan seksama dari hati ke hati, apakah misalkan bisa dibangun muncul tidak rasa empatinya gitu ya, misalkan eh, ini kan bisa berhubungan juga dengan sopan santun, jadi kasarnya upami Sunda mah batur anu beberesna batur anu beberesihna piraku orang anu ngotoranana misalkan gitu ya. Jadi karena memang kalau hal-hal yang begitu harus apa ya, dibangun kesadaran itu dari alam bawah sadarnya gitu ya. Tidak bisa langsung instan, hmm, bisa jadi anak nurut hanya sesaat gitu. Tapi kalau misalkan dipantik atau ditoel gitu ya, rasa sisi kemanusiaannya mungkin itu bisa berhasil juga ya untuk mengantisipasi gangguan ya gangguan tuh di sini artinya ada segelintir anak-anak yang memang eh, suka buang sampah sembarangan atau tidak peduli dengan kebersihan kelasnya gitu. Bisa dengan itu. Baiklah Umi, berarti uh, komitmen juga Umi ya, seperti yang dijelaskan sama Umi, berarti komitmen atau Ya, pengawasan seperti itu. Nah Umi, untuk melaksanakan kegiatan itu pastinya membutuhkan bantuan. Kira-kira ya, siapa saja yang Ibu libatkan untuk kegiatan tersebut? ya. Kalau yang dapat terlibat dalam program ini ya, saya pikir wali kelas itu sangat berperan. Wali kelas, lalu kesiswaan, guru mapel, ya seluruh guru. Jadi sebaiknya memang guru sendiri harus bisa memberi tauladan, memberi contoh gitu ya. Contoh misalkan ya di ruang guru tong pabalatak gitu ya, atau kadang-kadang bekas makan atau bekas jajan dibereskan lagi, atau bekas makannya dicuci lagi gitu, atau bekas jajannya si sampah tidak di meja tapi simpan di tempat sampah. Jadi gurunya, wali kelas, kesiswaan itu sih yang bisa membantu menurut saya Baik, menjaga. baiklah, baiklah Ibu. Kalau kalau saya lihat sebenarnya Ibu sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan di awal sebenarnya. Jadi Iya, permasalahan iya. di awal sudah bisa ditemukan oleh Ibu sendiri seperti itu. Barangkali bisa eh, menjelaskan tindak lanjut dari rencananya sudah berjalan dengan baik nih, sudah berjalan dengan baik bahwa ada ini. Sekarang saya ingin bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini. Ya, karena memang setiap rencana atau setiap problem itu butuh pemecahan, otomatis selanjutnya butuh evaluasi ya Pak. Jadi saya tidak bisa mengevaluasi sendiri karena memang saya yang sehari-hari, tapi saya juga butuh orang luar juga gitu. Saya harap nanti setelah sesi coaching ini ya saya
bisa berevaluasi dengan rekan-rekan guru yang lain, dan juga nanti kalau ada kendala atau ada masalah, boleh ya saya minta nanti berbagi sharing dengan Bapak juga gitu. Bagaimana kondisi di sekolah SMP 5. Siap, siap. Berarti nanti kita bisa ketemu lagi mungkin di akhir semester, Ibu ya, di akhir semester Ya, untuk melihat bagaimana realisasi program yang telah dirancang oleh Ibu. Barangkali untuk terakhir nih sebelum kita mengakhiri pertemuan, kesimpulan yang bisa Ibu dapat dari permasalahan di awal tentang kebersihan seperti apa? iya. Karena ini memang kebersihan itu masalah bersama ya, kita tidak bisa menuntut sepenuhnya anak yang harus sadar, tetapi juga gurunya pun harus memberi teladan, memberi contoh atau sadar juga dengan kebersihan. Lalu dengan program Sayangi Bumi ini, ya tadi itu salah satunya yaitu dengan teladan, dengan adanya jumsi, dengan adanya lomba kebersihan kelas per minggu, lalu dengan program membawa tumbler minum dari rumah dan juga tempat makan juga itu bisa jadi solusi ya. Mudah-mudahan gitu dengan adanya usaha, dengan adanya upaya-upaya tadi minimal sekolah kita terjaga kebersihannya. Karena kalau sekolah bersih juga itu jauh dari penyakit. Jadi ini mah membersihkan lingkungan sekolah dan juga membersihkan penyakit anak-anak yang suka buang sampah sembarangan. Begitu mungkin Pak kesimpulannya ya. Iya, terima kasih Ibu, sungguh pertemuan yang luar biasa. Bisa Ternyata dari nih, saya awal juga ya kasih. Sudah Ibu sudah dibantu mengarahkan. enggak saya tidak membantu Ibu. Ibu Iya, dibantu bicara apa? Ibu mengarahkan. permasalahan sendiri kemudian seperti itu. Baiklah, Ibu Sri atur nuhun, terima kasih. Iya, Eh, sami-sami. eh, Mohon maaf walaupun Ibu yang meminta awalnya pertemuan, tapi mohon maaf bila saya menghubungi Ibu kemudian mengganggu waktunya Ibu. Nanti kita insya Allah ketemu lagi Bu ya untuk membahas Siap. atau mengevaluasi hasil dari yang telah Ibu rencanakan satu semester ke depan Bu ya. Ya, Ya, siap Pak. terima kasih Ibu. Mhm. Rupanya kita cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Sekarang giliran saya. My turn. Siap. Siap. Ini waktunya 15 menit, tadi lebih ya? Lebih Bu? Lebih. Ya, tadi 19.20, sekarang 19.44. Oke, Panjang. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah saya baik. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar sekolah? Alhamdulillah sekolah masih ada Bu, masih lancar. Masih ada. Iya, berkenaan dengan pertemuan malam ini kita di Jimit. Kemarin itu Bapak ya Ya Bu. meminta saya untuk berbagi atau meminta saya untuk apa ya sharing mungkin ya. Kira-kira ada hal yang ingin dibicarakan atau bagaimana Pak? Iya Bu. Terima kasih kemarin saya mohon maaf juga mengganggu Ibu. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu di sini. Yang ingin saya bicarakan banyak sebenarnya Bu, banyak sekali permasalahan di sekolah. Tapi pada intinya untuk pertemuan kita kali ini saya menyoroti terhadap perilaku anak Bu, perilaku anak di sekolah, perilaku sikap anak di sekolah, kemudian karakter anak di sekolah. Sekarang
Mhm. sikap karakter itu sungguh luar biasa, Bu. Luar biasa dalam arti mohon maaf Ya, eh, yang negatif malah, Bu, dari sikap, perilaku, betul betul. kemudian kebiasaan. Eh, Kalau kita bandingkan dengan zaman kita, gitu, zaman Mhm. milenial sekarang yang katanya milenial, malah dampak kepada sikap anak luar biasa, Bu, seperti itu, Bu. Betul. Jadi karena adanya learning loss itu ya, jadi Nah, karakter itu seolah-olah eh, ada yang hilang, missing link itu dengan pendidikan kita. Lalu betul. permasalahan yang dihadapi sama Bapak sekarang seperti apa nih? Permasalahannya, eh, jadi begini, Bu. Ketika misalkan anak di sekolah sebenarnya belum pada tahap yang bagus juga gitu, Bu, bagus juga. Tapi masih mending kalau di dalam sekolah. Tapi ketika anak sudah keluar dari lingkungan sekolah, nah, permasalahan permasalahan yang dibawa anak dengan membawa nama-nama sekolah itu menjadi permasalahan yang tetap harus dipecahkan oleh sekolah, Bu. Sebab ketika anak dibawa keluar, maka yang jadi pertanyaan awal dari orang luar adalah anak ini dari mana sekolahnya seperti itu. Maka tetap akan terbawa ke kita juga seperti itu, Bu. Hmm. Jadi yang Bapak harapkan dari pertemuan kita sekarang apa tuh yang ingin didapat? Ya, jadi saya sebenarnya ingin ingin ada program, Bu. Ingin ada program dari sekolah, program bukan hanya program dari lingkup sekolah, tapi juga terhadap terhadap eh, karakter siswa, Bu, ya, terhadap sikap siswa atau pendisiplinan siswa, tapi juga karakter anak yang dibawa keluar sekolah seperti itu, Bu, ke lingkungannya. Sebab ketika mereka keluar dari lingkungan, keluar dari sekolah, maka akan tetap tadi kembali tadi akan tetap membawa nama sekolah. Jadi inginnya ada sebuah program yang tidak terputus antara sekolah dengan luar sekolah seperti itu. Mhm. Kira-kira dengan permasalahan yang barusan disampaikan, punya kesempatan apa nih yang dimiliki oleh Bapak? Oke, Kesempatannya. kesempatan yang mungkin bisa saya kesempatan yang bisa saya miliki adalah optimalisasi penanaman karakter di sekolah, Bu. Kemudian adanya upaya untuk komunikasi yang baik dengan pihak luar sekolah seperti itu, Bu. Kemudian kalau kalau boleh saya bisa cerita Mhm. sedikit bahwa tingkat kenakalan, mohon maaf ya, tingkat kenakalan di sekolah saya sekarang berada bisa dikatakan di level paling tinggi di antara sekolah-sekolah sekitar seperti itu. Kemudian hal tersebut juga didorong didorong oleh keadaan lingkungan yang notabene lingkungan penyokongnya adalah lingkungan-lingkungan yang mohon maaf kalau saya menyebutkan istilahnya lingkungan yang tanda kutip negatifnya lebih besar seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berada di skala berapa nih anak-anak di sekolah Bapak dengan tingkat apa ya, mau tadi kenakalan gitu ya atau karakternya bagaimana? Betul, Bu. Mohon maaf, bukan saya merendahkan sekolah sendiri, Bu, ya. Tapi ini jujur-jujuran saja, kalau ada di level, mungkin ada di skala 5, Bu. Ada di skala 5, 5 sebab ya. yang luar biasa tingkat itu. Oke. Eh, Kira-kira ingin menjadi skala berapa nih setelah coaching ini? Setelah sesi ini? Eh, Angka 8 sepertinya angka yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, Bu. Yang saya capai untuk proses atau penanaman karakter baik kepada siswa seperti itu. Hmm. Nah,
untuk mencapai angka 8 tadi, kekuatan apa yang akan yang dipunya untuk mencapai tujuan tadi gitu? Kira-kira apa nih kekuatannya? Kekuatannya, Atau peluang? kekuatan, ya, apa Bu? Peluangnya, Kekuatan atau oke. peluang? Ya. Kalau kekuatan yang pertama, kekuatan di sekolah, kami sudah mempunyai program-program di sekolah, program yang mendukung pelaksanaan dari penanaman karakter siswa, kemudian kami punya rekan-rekan guru yang bersemangat, guru kemudian TU dan sebagainya bersemangat untuk sama-sama meningkatkan eh, kedisiplinan anak atau karakter anak menuju karakter yang lebih baik seperti itu Bu. Kemudian jelas orang tua mereka pun sebuah peluang yang bisa kami kembangkan untuk mendukung kegiatan penanaman karakter anak menuju karakter yang lebih baik seperti itu Bu. Jadi peluangnya ada pada rekan guru juga ya. Nah, setiap ada peluang, setiap ada niatan baik, etikat baik, tentu saja pasti menemukan hambatan nih. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan Bapak dalam meningkatkan level tadi nih? Siap Bu. Nah, kami sekolah sudah mempunyai solusi terbaik, sudah mempunyai program yang kami laksanakan untuk penanaman kedisiplinan anak, penanaman karakter anak di sekolah Bu ya, seperti itu. Nah, yang menjadi hambatan atau gangguan untuk meningkatkan karakter anak yaitu ada semacam link yang putus Bu. Jadi begini, ketika anak kita disiplinkan di sekolah, ketika anak kita berdayakan sikap yang baik di sekolah, kita bantu anak-anak untuk menemukan jati diri yang baik di sekolah, tetapi ketika mereka kembali ke lingkungan, ketika mereka kembali ke lingkungan keluarga maupun lingkungan luar, nah itu yang menjadi hambatannya Bu. Jadi hambatannya ketika kami menanamkan disiplin, ternyata mohon maaf dalam segi ucapan saja, ketika misalkan di sekolah sudah dilarang mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang ya iya seperti itu. Tapi ternyata begitu dibawa ke lingkungan, malah lingkungan di keluarganya sendiri malahan ada yang mengemukakan kata-kata kasar, kata-kata yang kurang baik seperti itu. Berarti di sini hambatannya adalah lingkungan di luar sekolah ya, yang Betul, Bu. sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Nah, dari hambatan tadi, dari kekuatan tadi, peluang tadi, kira-kira solusi apa nih yang akan dilakukan untuk mencapai level 8 tadi? Ya, betul. Bayangkan solusinya seperti apa? Siap. Siap, Bu. Makasih. Nah, ketika sekolah sudah membuat aturan, sudah mempunyai ikatan yang kuat, maka saya ingin suatu solusi, ingin suatu pemecahan, bagaimana menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan pihak luar. Salah satunya dengan pihak orang tua mereka. Gitu. Jadi kami ingin menjalin hubungan silaturahmi baik, bukan hanya silaturahmi di awal proses pembelajaran atau di awal pembelajaran, tapi ingin semacam program parenting lah Bu, seperti itu yang ingin kami adakan. Malah saya ingin mencoba dengan program istilahnya ngokola gitu Bu, istilahnya ngokola, yaitu sebuah program ngobrol di sekolah gitu, ngobrol santai di sekolah antara pihak sekolah dengan orang tua siswa seperti itu. Jadi solusinya adalah dengan mengadakan program ngokola gitu ya, dengan
dengan adanya program Ngokola tadi, Ngokola ngobrol di sekolah. ya, program Ngokola. Iya, Ngokola, ngobrol di sekolah. Nah, bagaimana jangka waktu yang diperlukan untuk mensukseskan program tadi? Iya, terima kasih Bu. Yang kami rencanakan program Ngokola itu dilaksanakan dalam rentang waktu yang tidak sebentar, Bu. Tidak sebentar. Kami akan melaksanakan program dalam satu semester. Dalam satu semester, sebab program tersebut insya Allah akan kami rancang dalam ini masih dalam evaluasi, Ibu ya, masih dalam bukan evaluasi programnya, tapi evaluasi rencananya. Tapi yang kami rancang, kami akan mengadakan minimal 5 pertemuan dengan orang tua siswa berhubungan dengan pertama biasanya di awal tahun pelajaran atau di awal semester kami akan bertemu dengan orang tua membahas asesmen murid, kemudian kesepakatan kelas yang telah mereka buat sebelumnya atau telah mereka buat dengan wali kelas, kemudian program sekolah dan komitmen bersama orang tua murid. Kemudian pertemuan kedua sebulan setelah pertemuan pertama, insya Allah seperti itu, akan membahas perkembangan murid, menceritakan bagaimana kebiasaan mereka di kelas, bagaimana tingkat presensi mereka di sekolah, di kelas, seperti itu. Kemudian ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi tiap pertemuan kedua seperti itu. Kemudian di pertemuan ketiga kami akan membahas dengan orang tua mereka tentang capaian hasil belajar mereka di pertengahan semester seperti itu Bu. Ada PTS. Kebetulan kalau di sekolah kami PTS itu hasilnya diambil oleh orang tua siswa. Kemudian pertemuan keempat kami akan membahas lagi tentang perkembangan murid Bu, kemudian dengan refleksi dan tindak lanjut. Kemudian pertemuan kelima sekaligus setelah siswa melaksanakan kegiatan akhir semester, orang tua akan menerima rapot perkembangan peserta didik, kemudian sekaligus membahas, merefleksi dan tindak lanjut dari rencana atau rancangan kegiatan tersebut seperti itu Bu. Oke, berarti di sini jangka waktunya memakan waktu dilihat dulu dari satu semester ya dengan 5 kali pertemuan dengan orang tua bersua. Nah, di sini apakah gimana Pak? Walaupun sebetulnya di tiap pertemuan Bu tadi ada evaluasi, ada refleksi seperti itu. Iya. Lalu menurut Bapak ukuran keberhasilan dari rencana tadi itu dilihat dari apa nih? Baik Bu, terima kasih. Ini pasti ketika sebuah program dilaksanakan maka harus ada ukurannya Bu ya, seperti itu. Maka ukurannya yang bisa ya ukurannya adalah dilihat dari bagaimana sikap siswa di sekolah Bu, bagaimana sikap di sekolah, kemudian kami juga bertanya kepada orang tua siswa bagaimana sikap mereka di rumah. Kemudian kalau melihat sikap di sekolah bisa dilihat dari laporan. Ada agenda Bu ya, ada agenda kelas, kemudian ada agenda sikap baik dari wali kelas maupun dari guru BP seperti itu. Nah, kemudian ada presensi, kehadiran, kemudian ada dilihat dari cara berpakaian dan sebagainya. Itu nanti ada list-listnya Bu, listnya berupa rancangan keberhasilan atau rancangan aksi dari apa yang dinilai seperti itu. Ya. Nah, berarti tadi itu dilihat dari skala sikap anak ya, kehadiran, cara berpakaian, tutur kata. Nah, untuk mensukseskan peningkatan nilai tadi, siapa saja nih yang bisa
membantu atau menjaga komitmen dari program tadi ini? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ketika ini sebuah program yang besar, Bu, program sekolah, maka hampir semua stakeholders di sekolah dilibatkan. Sekolah dilibatkan mulai dari pimpinan, kepala sekolah, kemudian kami. Otomatis ketika saya sebagai wakasek akademik atau kurikulum, maka saya akan eh, akan berkomitmen, akan saling bantu dengan wakasek kesiswaan, hubungan dengan siswa, Bu, kemudian dengan orang tua, maka kami akan berhubungan dengan wakasek humas, seperti itu. Kemudian tidak lupa sebagai ujung tombak di wali kelas yang akan melihat perkembangan anak secara langsung, seperti itu. Tidak lupa para guru-guru mapel, dan mereka pun pasti mempunyai dibekali oleh kami perangkat untuk melihat, menilai perkembangan peserta didik, seperti itu, Bu. Jadi semua pihak terlibat aktif dalam proses ini. Pihak terlibat ya. Semua Terutama pihak, Bu. di sini mungkin wali kelas ya, karena wali kelas yang berhubungan langsung dengan orang tua. Jadi semua dari mulai stakeholder kepala sekolah, kurikulum, humas, guru kelas dan sebagainya. Nah, dari sesi coaching ini, kira-kira bagaimana rencana tindak lanjutnya nih, Pak? Baiklah, Bu. Rencana tindak lanjut setelah sesi coaching ini, yang pertama pasti ketika sekarang akhir semester, maka saya akan melaksanakan program ini di semester 2, mungkin, Bu. Di semester 2 melaksanakan program ini, kemudian ya semester genap, ya. Semester genap akan melaksanakan program ini. Namun sebelumnya kami akan melaksanakan pertemuan awal dengan orang tua, Bu. Kebetulan nanti pembagian rapat semester ganjil itu bisa menjadi ajang pertemuan awal sosialisasi kami terhadap program ini, Bu. Sosialisasi kemudian akan dilaksanakan pada awal semester genap, berarti tuntutan dari pertemuan 1, 2, 3, 4, sampai 5, sampai di akhir semester, seperti itu, Bu. Otomatis di dalamnya akan ada refleksi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah kami rancang, Bu. Seperti itu. Ya, bagus sekali Bapak, hatur nuhun, bukan hatur nuhun ya. Dari paparan yang tadi kita bicarakan dari awal permasalahan, adanya hambatan, adanya kesempatan, jangka waktu untuk menaikkan level ke level 8, ternyata Bapak sudah punya rancangannya sendiri gitu ya, sudah punya solusinya sendiri. Ya, nah, kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa nih, Pak? Sebelumnya terima kasih, Bu, walaupun itu kan saya punya bayangan seperti itu, kemudian Ibu menguatkan saya bagaimana langkah-langkah harus saya ambil, seperti itu. Kemudian inti permasalahan atau inti solusinya atau kesimpulannya lebih kepada program Nukola itu, Bu, program ngobrol di sekolah, kemudian cara kami mengajak aktif orang tua siswa untuk sama-sama membina, mengarahkan anak didik menjadi anak didik yang betul-betul berkarakter sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, seperti itu, Bu. Iya, alhamdulillah, sangat bagus sekali ya Pak Enjang, obrolan kita sangat menarik hari ini. Mudah-mudahan sesi berbagi ini kita bisa sama-sama terapkan di sekolah masing-masing ya, karena memang amin Ibu, amin. Belajar itu sepanjang hayat, learning by doing gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan hambatan-hambatan juga, dan kita diberikan kekuatan, kecerdikan, kecerdasan untuk menghadapi hambatan-hambatan tadi. Ya, terima kasih. Siapa yang terima kasih?
Aldi, Ibu hatur nuhun, Ibu sudah membantu saya mengarahkan seperti itu. Iya, Hatur nuhun juga pertemuannya mengganggu Bu, mengganggu waktu Ibu seperti itu. enggak, tidak sama sekali. Saya malah senang diajak ngobrol begini. Ya, disudahi saja ya, Bapak. Alhamdulillah Iya kita sudah Ibu, siap menemukan Ibu, solusinya. siap. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju. Kita juga harus semangat, tambah semangat. Harus bisa, kudu bisa, bisa bisa, kudu Semangat. bisa. Katanya, ya, gitu aja ya Pak ya. Sudah habis waktunya. Ya Ibu, ya. Mangga Ibu. Oke. Nuhun pisan panjang Ya, waktosna. sami-sami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.